Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita udah masuk ke Capture 46 ya di tutorial Golang untuk pemula. Nah, di materi kali ini kita bakal bahas Go Modules di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, jadi Golang Modules adalah fitur baru dalam Go 1.11 yang digunakan untuk inisialisasi project maupun mengelola dependensi dalam project Golang ya, teman-teman. Jadi Modules itu adalah cara yang lebih baik dan teratur dalam mengelola dependensi daripada GoPet dan vendor folder yang digunakan sebelumnya, yang mana sebelumnya untuk manajemen dependensi pada Go itu masih dilakukan di GoPet gitu ya. Kalau teman-teman yang udah pernah dulu make Golang, kan sekarang udah Golang itu udah versi 20 ya kalau nggak salah ya, untuk saat ini video dibuat ya. Eh, jadi sebelumnya itu kalau teman-teman ada yang pakai Go titik di bawah 1.11 itu agak ribet ya, karena apa istilahnya, pada saat manajemen foldernya itu sama untuk manage library gitu, dependensi dari luar agak lumayan ribet ya. Jadi pada Golang 1.11 ke bawah, ketika kita membuat project kita harus menyimpannya pada default GoPad-nya gitu dulu ya. Misal di Windows itu ketika teman-teman install Go gitu ya, jadi dia default foldernya itu default GoPad-nya ada di C program file slash go slash src gitu ya kalau teman-teman yang pakai Windows. Nah, kalau di teman-teman yang pakai Mac itu biasanya ada di home ya, di home lalu slash go gitu, file folder go gitu, dia ada di situ gitu. Tapi sebenarnya itu bisa diubah-ubah juga ya lokasi GoPad-nya. Bisa ada caranya settingnya kalau teman-teman cari di Google. Cuman cara ini tetap agak ribet ya kalau kita harus taruh folder di tempat situ-situ aja ketika kita mau membuat folder atau project kita ya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pakai Mac, nah dia di sini nih. Dia biasanya disimpan di home lalu folder go. Nah, jadi teman-teman kalau apa namanya bikin project atau source Golang gitu ya. Jadi dia harus ditaruh di sini ya. Atau sebenarnya bisa juga dirubah-rubah tempatnya sih, ada settingannya itu. Cuman kan tetap aja kita harus ubah-ubah itu lagi gitu ya. Home directory-nya, GoPad-nya gitu ya. Nah, kalau sekarang kan udah bebas ya, teman-teman mau taruh di mana itu dengan Go modul yang akan kita jelaskan nanti. Teman-teman bisa di folder dibuat dimanapun, nanti tinggal diinisialisasi projectnya gitu ya. Ini aku cuman ngejelasin aja yang sebelumnya kayak gimana gitu ya. Oke. Eh, sebelumnya juga, jadi sebelumnya juga kita butuh library ya. Library kan nanti kita bikin apa, ketika kita bikin program gitu ya, kita juga butuh library atau dependensi dari project lainnya gitu ya. Kita jadi sebelumnya di Golang versi 1.11 ke atas itu kita mengcopy semua tuh source code library atau dependensi lain ke project kita. Jadi selain ribet juga nanti bakal bikin project kita jadi bengkak gitu karena penuh dengan library-library orang lain. Jadi di copy-copy gitu ya, library-nya ke projectnya gitu. Nah, untungnya sekarang di versi 1.11 ke atas gitu ya, kita sudah ada Go Modules nih. Jadi dengan menggunakan Go Modules, kita bisa inisialisasi project di folder atau path lain maupun manajemen third party atau library yang kita gunakan pada project tersebut gitu ya. Jadi kalau udah versi Golang teman-teman 1.11 ke atas itu enak. Jadi udah bisa pakai Go Modules ya gitu. Oke. Nah, jadi di Go Modules kita bisa membuat project dan dependensi manajemen dengan mudah ya. Seperti itu. Jadi kalau saya ngomong modules atau Go Modules atau Go Mod itu adalah sama ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita nanti kita mencoba membuat modul ya. Jadi pastikan bahwa versi Go yang digunakan sudah minimal 1.11 ya, teman-teman. Atau teman-teman bagusnya download yang versi terbaru aja ya. Kalau nggak salah sekarang itu udah ada yang versi, nah ini 20 ya, teman-teman ya. Versi Go-nya, nah ini Go versi 1.20.4 gitu ya. 1.20.4 gitu ya.
Kan sebelumnya yang 1.11 ya, ini udah 1.20 ya, udah jauh ya teman-teman. Yang ini pada saat video ini dibuat ini udah versi 1.20 ya. Oke. Teman-teman bagusnya download yang versi terbaru ya, teman-teman. Oke. Apalagi kalau teman-teman mau pakai Go Modules itu harus minimal 1.11 ke atas ya. Oke. Nah, jadi kita bisa memeriksa versi Go dengan menjalankan perintah Go version pada terminal atau command prompt ya. Kalau teman-teman sebelumnya udah pernah kita bahas ini ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat versi Go teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa di terminal teman-teman, nah kayak gini, ketik Go spasi version. Nah ini kan yang saya pakai 1.20.2 ya. Sebenarnya belum update sih, yang tadi yang terbaru udah 1.20.4 ya. Nah teman-teman kalau mau update nggak apa-apa, tuh saya masih yang 1.22.2 nggak apa-apa. Ini versinya untuk yang Mac ya, tuh ya. Oke, caranya gitu, tinggal go version aja, teman-teman nanti cek teman-teman pakai yang versi berapa, tuh ya. Oke. Nah, apa kalau udah nanti kan teman-teman biasanya komen yang digunakan untuk membuat modul baru adalah go mode init spasi nama modul. Nah, ini untuk membuat modul ya, teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman misalkan bikin folder dulu ya. Misalkan namanya go modul gitu ya. Nah, di folder go modul itu nanti teman-teman buka terminal lalu ketikan go mode init ya. Perintahnya go mode init spasi nama modul. Jadi nama modul itu atau nama project umumnya sama dengan nama direktori yang teman-teman buat gitu. Kalau teman-teman bikin nama direktorinya itu atau nama modulnya itu Go modul gitu ya. Jadi teman-teman biasanya disamain gitu. Biasanya sama sih kalau saya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan akan membuat nama yang berbeda, itu tergantung kebutuhan ya nanti ya teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mengetik go mode init, spasi nama modul, nanti secara otomatis Golang akan membuat file go.mode yang berisi nama modul dan versi Go yang kita gunakan gitu ya, teman-teman. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini. Jadi dia nanti akan membuat file namanya go.mode ini ya. Yang ini go mode. Nah, ini. Sorry. Nah, ini nanti teman-teman akan ada folder ini namanya go.mode, lalu isinya nanti modul go, ini nama projectnya atau nama modulnya atau nama foldernya, lalu di sini ada nanti versi go yang teman-teman install ya gitu ya. Oke, kita coba praktek aja ya untuk membuat go modul ini ya teman-teman. Teman-teman biasa buka namanya VS Code-nya. Lalu nah di sini kan kita sekarang karena pakai Go modul kita bebas nih teman-teman mau buat folder di mana gitu ya. Kan sebelumnya harus di folder yang ditentukan atau yang disetting ya. Nah, di sini saya membuat folder di ini saya ya, di mana aja teman-teman bebas gitu ya. Teman-teman kalau yang di Windows di DFD terus bikin folder apa gitu, latihan dan sebagainya itu bebas. Nah, di sini saya coba bikin di sini ya direktorinya. Lalu saya bikin folder misalkan namanya go modul gitu ya. Kita buat namanya go modul aja ya teman-teman ya, biar gampang ya. Ini tadi yang ini ya, go modul. Nah gitu aja ya teman-teman ya. Oke, kalau udah dibuat teman-teman buka di VS Code ya seperti biasa. Nah ini kalau teman-teman nah ini kan udah di foldernya ya, udah di folder go modulnya ya. Nah ini kan masih kosong isinya ya, tuh masih kosong ya kan. Nah ini masih kosong, saya gedein dulu. Nah ini masih kosong ya, belum ada apa-apa go modulnya. Nah kalau teman-teman buka terminal gitu ya, bukanya di sini aja. Oke, nah ini pastiin teman-teman posisinya ada. Kalau teman-teman bukanya langsung di VS Code, dia langsung ini ya otomatis dia ada di folder yang teman-teman tadi buat ya. Nah ini kan karena saya ada di sini ya, dokumen YouTube tutorial Golang Basic lalu Go modul ya. Nah pastiin harus ada di folder ini gitu ya. Lalu kita
ketik perintahnya yang tadi ya, yang udah kita bahas ya, go. Nah ini harus ini apa ya, go mode init spasi. Nah ini nama projectnya apa gitu. Nah biasanya kalau nama project itu biasanya sama sama nama folder yang udah kita buat tadi gitu ya. Tapi itu bebas sesuai kebutuhan. Misalkan go mode init spasi nama projectnya atau nama modulnya go modul, atau nama folder sama aja gitu ya, go modul gitu ya. Oke. Nah udah, kalau udah gini kita enter. Nah, ini kita sama aja udah inisialisasi project ya. Nih, creating new go titik mode modul go modul gitu ya. Nah, ini kita udah berhasil. Kalau kita coba lihat, nah dia kan tadinya kosong, sekarang udah ada isinya ya. Ini file go mode gitu ya. Karena kita udah inisialisasi project, kita lihat isinya. Nah, sama ya kayak tadi yang di apa? Slide. Nah, ini ada modul spasi go modul. Nah, ini nama ininya ya, nama projectnya atau nama direktorinya atau nama modulnya. Nah, ini versi Go yang saya gunakan. Tadi kan saya pakai 1.20 ya. Nanti muncul di sini. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi bakal eh, terbentuk ya gitu. Jadi ketika kita membuat modul atau project juga kita bisa sebut dengan inisialisasi project gitu ya, sama aja. Oke. Kita lanjut lagi dulu ya. Ini kita sudah berhasil membuat Go modul ya, gitu ya, teman-teman. Jadi gampang ya, cukup perintahnya tadi Go mode spasi init ya go mode init spasi nama foldernya ya, teman-teman ya. Jadi eh, udah gitu aja. Nanti dia berhasil membuat file go titik mode-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini, sekarang kita coba menambahkan dependensi ya. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita akan menggunakan beberapa dependensi ya, atau library dari luar gitu ya. Jadi ketika kita, kan kalau kita sekarang kalau mau bikin program kadang ambil library dari luar ya, yang sudah disediakan oleh developer lain gitu ya. Jarang kita semuanya kita buat sendiri gitu ya. Kayak kita butuh misalkan kita butuh driver MySQL, itu udah ada library-nya gitu ya, atau kita butuh router kalau di Golang ya, itu udah ada library-nya kayak Gorilla Mux dan lain-lain banyak ya. Atau kita banyak ya sih library yang disediakan di Golang ya, kayak framework aja udah ada juga ya, Go Fiber dan lain-lain gitu ya. Nah, atau kalau teman-teman sebelumnya udah belajar PHP atau Node.js gitu ya, kan juga bisa ya nambah library ya di luar ya. Kalau Node.js menggunakan npm gitu ya, kalau PHP itu menggunakan Composer gitu ya, istilahnya kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau di Golang kita bisa menambahkan atau install dependensi atau library dengan cara go get spasi nama dependensinya gitu ya. Jadi go get gitu ya. Nah, lalu nama dependensinya apa gitu. Gitu. Kayak gitu aja sih. Misalkan nanti kita bisa lihat dependensi apa aja ya, sedikit ya, karena banyak banget. Mungkin kita coba beberapa aja yang kita lihat ya. Oke. Nah ini, contoh menambahkan dependensi ya. Ini kita coba menambahkan dependensi untuk driver MySQL ya. Jadi nanti kan tadi file go mode-nya udah ada ya. Nah nanti kita install, kalau kita install nanti dia di sini nambah nih. Kita udah tambahkan driver MySQL di go mode. Selain itu nanti juga kita akan mendapatkan file go.sum gitu. Coba praktekin dulu aja ya teman-teman ya. Oke, nah ini kan kalau teman-teman apa namanya cari library, teman-teman bisa cari di Google aja. Misalkan ini contoh library driver MySQL ya di sini ya. Ini alamatnya. Atau misalkan router nih, router itu ini alamatnya, misalkan ada Gorilla Max dan lain-lain gitu ya. Atau nanti teman-teman misalkan butuh framework, sini ada Go Fiber gitu ya. Di sini juga di validator nih yang sering dipakai juga, Go Playground Validator, dan banyak lagi ya library-library atau dependensi-dependensi dari luar ya. Itu nanti kita juga sambil berjalan sambil bahas juga. Nah, di sini kita contoh misalkan ini ya, install atau menambahkan dependensi dari luar. Caranya kan tadi tinggal go get ya. Di sini aja di terminal kita di sini gitu ya. Kita tinggal go get gitu ya, go get spasi alamatnya atau nama dependensinya ya. Tapi biasanya udah disediain sih sama apa namanya
si dependensinya ya. Coba misalkan kita lihat nih, kayak ini kan driver MySQL nih, teman-teman nanti tinggal turun aja baca-baca, lihat. Nah, ini ada apa namanya cara installationnya nih, kita klik nih. Nah, dia bisanya udah ada nih di sininya ya. Nah ini go get spasi min u. Ada yang pakai min u, ada yang enggak sih ya. Karena biasanya sih ini aja sih, kalau misalkan yang nggak ada petunjuknya kita tinggal go get terus copy ininya aja nih dari sini ke sini gitu ya. Udah itu udah berhasil biasanya ya. Nggak usah sampai installation sampai MySQL gitu ya, kayak gini nih biasanya juga. Nah kayak gini nih, nah ini go get spasi alamatnya sama tuh, tinggal tambahin misalnya versinya berapa gitu ya. Oke, karena ini udah disediain kita copy aja ya. Ini udah disediain, kita copy, kita klik ini copy gitu ya. Lalu tinggal kita masuk ke VS Code-nya. Nah, di sini di terminalnya kita tinggal paste aja kayak gini. Jadi go get min u terus alamat si ininya ya, GitHub si ininya, apanya namanya, driver MySQL-nya atau si library-nya. Udah kita enter ya, coba kita enter. Ini cara install dependensi atau library dari luar ya di Google. Sorry. Ini nggak usah ada ininya ya, dolarnya ya. Go get aja langsung. Nah, gini. Oke. Enter. Nah, ini dia bakal download dulu ya. Nah, ini udah selesai nih tuh. Dia download dari GitHub-nya. Nah, ini versinya yang dapat versi 1.7.1. Ya, kayak gitu. Nah, setelah kita cek, dia akan terbentuk file GoSum juga ya. Di atas ya GoSum. Nah, ini kan ini gomutnya tadi kayak gini ya. Nah, tadinya kan cuma ada 2 baris. Nah, ketika kita install dependensi atau library dari luar, dia akan nambah ini ya, gitu ya. Jadi karena kita install driver MySQL di sini nanti akan nambah baris baru di sini ya untuk driver MySQL. Dan selain itu ada satu file lagi di folder Go modul yang namanya GoSum ya. Nah, ini ya bakal terbentuk ya ketika kita menambahkan dependensi dari luar. Nah, isinya seperti ini ya. Si driver MySQL itu ya, GoSum, yang mana GoSum ini berfungsi sebagai penanda ya bahwa modul yang project yang kita butuhkan tidak berubah-ubah tiba-tiba gitu, baik karena sengaja atau tidak sengaja atau hal lainnya ya gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi nanti bakal nambah dua ini gitu. Nah, ini cara menambahkan library atau dependensi dari luar ya. Sangat mudah ya jadinya, dengan adanya Go modul kita hanya go get lalu kita tinggal install aja gitu. Yang sudah disediakan tadi ya, alamat tadi yang ininya yang sudah disediakan di ininya, halaman library-nya gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk menambah dependensi atau library dari luar ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini. Nah, sekarang kita lanjut ke validasi dependensi ya teman-teman ya. Nah, untuk menambah validasi dependensi teman-teman, untuk melakukan validasi terhadap dependensi yang telah kita install, kita bisa melakukan dengan cara gini, go mode spasi td gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi fungsi utama dari perintah ini adalah untuk membersihkan dependensi yang tidak digunakan dan mengupdate file go.mode agar selalu sesuai dengan dependensi yang benar-benar digunakan dalam project Go kita gitu ya. Jadi perintah gomod.td ini akan memeriksa nih nanti semua dependensi yang terdaftar di dalam file gomod. Tadi kan ada tuh yang udah terdaftar ya kayak gini. Nah, ini yang udah terdaftar nih. Dia akan memeriksa dan mengunduh semua dependensi yang diperlukan untuk proyek Go kita gitu. Jadi kalau ada dependensi yang tidak digunakan dalam proyek, jadi perintah gomod.td ini akan menghapus dependensi tersebut dari file gomod gitu ya. Jadi ini kan belum kita pakai nih. Nah, ini makanya ada garis orange sebenarnya. Jadi kita belum pakai sebenarnya. Nanti ketika teman-teman udah bikin project gitu, terus teman-teman pakai sih dia nggak bakal orange gini ya kan. Ini karena belum dipakai gitu ya. Lalu selain itu perintah gomod.td juga akan mengupdate versi dependensi jika ada versi yang lebih baru tersedia. Hal ini memastikan bahwa nanti proyek kita selalu menggunakan dependensi yang terbaru dan up to date ya. Jadi kalau ini kan versinya ada nih 1.7.1 nih. Misalkan teman-teman pengen update gitu ya, tiba-tiba nggak tahu ini versinya udah yang ada yang terbaru apa belum ya. Teman-teman tinggal
ketikan perintahnya aja gomod.id, nanti semua yang ada di sini itu bakal terupdate. Dia bakal meriksa semua ya dependensi yang teman-teman gunakan ya, termasuk yang nggak kepake juga gitu ya. Nah itu salah satu ininya juga ya, apa namanya, fungsi dari gomod.id. Nah jadi dengan menggunakan perintah gomod.id ini kita bisa memastikan bahwa proyek Go kita memiliki daftar dependensi yang benar-benar diperlukan gitu ya, dan selalu menggunakan versi dependensi terbaru gitu ya yang tersedia. Hal ini akan membantu menghindari masalah yang mungkin terjadi karena adanya dependensi yang tidak perlu atau karena menggunakan versi dependensi yang sudah out of date gitu ya. Jadi itu bisa juga ya, ketika si drivernya nanti udah out of date gitu ya, dengan gomod.id ini mungkin bisa terselesaikan gitu ya dengan diupdate ke versi terbaru gitu yang dibutuhkan dengan dependensi yang kita pakai. Oke, lalu kita lanjut lagi. Nah ini contoh validasi dependensi ya, kita coba ya. Kan tadi perintahnya tinggal gomod spasi td ya. Oke, kita coba di sini ya. Jadi ketika kita validasi dependensi dengan perintah gomod.id, maka dependensi atau library yang tidak digunakan nanti akan dihapus nih secara otomatis ya, seperti tadi saya udah bahas. Makanya di sini nanti gomod dan gosum akan hilang yang jadi akan hilang yang library tadi yang udah kita install ya. Kita kan tadi install driver MySQL nih, tapi ini kan belum digunakan sebenarnya ya. Nanti sebenarnya ini kalau kita jalanin gomod.id dia bakal hilang gitu ya. Tapi jangan khawatir ya kalau teman-teman nanti udah pakai ininya di program teman-teman udah kepake gitu ya, dia nggak bakal hilang, dia bakal ngecek doang itu versi terupdate apa bukan kalau teman-teman perintah gomod.id ya. Seperti itu ya, nanti ada itu di materi-materi selanjutnya contohnya ya, nanti kita coba pakai dependensi dari luar ya. Oke, ini kita contoh dulu ya gomod.id ya, kan perintahnya tinggal ketik aja. Ini kita clear dulu aja ya, go spasi mode gitu ya spasi td, udah gini aja gitu ya. Dia nanti bakal memeriksa file yang ada library ini yang ada di gomod ini ya. Coba kita enter. Nah dia hilang kan, yang driver MySQL dia akan hilang kan ya, karena kita nggak pakai itu gitu ya. Jadi kan tadi salah satu fungsi gomod.id itu dia akan memeriksa kan gitu ya, ada nggak library yang nggak kita pakai gitu. Ini kan sebenarnya nggak kita pakai, tadi kita belum bikin program kan, dimana kita nggak bikin apa-apa nih, nggak bikin program apa-apa, kita cuma install doang tadi driver MySQL tapi nggak kita pakai gitu. Nah itu kan dengan perintah gomod.id itu dia bakal ngilang gitu ya, dia bakal ngapus library yang nggak kita gunakan gitu ya. Jadi itu nantinya bakal menghindari masalah yang bakal terjadi ya kalau itu tidak digunakan. Tapi kalau misalkan digunakan versinya udah out of date, dia cuma bakal ngupdate aja kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk gomod.id atau validasi dependensi ya di Golang ya. Kita lanjut lagi ke slide. Nah ini tadi ya sama ya, dia bakal hilang. Oh ya, sama juga kalau kita cek, nah dia bakal hilang juga ya tadi di sini ya. Untuk driver MySQL sama dia bakal hilang. Oke, tapi kalau kita install lagi nanti dia ada, sama aja kita perintahnya tinggal gomod aja, gomod goget ya, goget spasi nama library-nya. Oke, nah kita lanjut. Oke teman-teman, untuk selesai saja untuk materi ini Go Modules ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh ya tanya di kolom komentar ini, atau misalkan kritik saran itu silakan ya teman-teman ya, atau request materi lain silakan komentar di video YouTube ini. Terus kalau teman-teman suka sama video saya jangan lupa ya di like gitu ya, tombol like-nya. Terus kalau misalkan materi ini bermanfaat, teman-teman boleh share juga ke teman-teman yang lainnya agar ilmunya juga berguna atau bermanfaat juga buat orang lain juga ya gitu ya. Jadi kita saling sharing. Nah, kalau ada yang salah-salah juga boleh komentar di sini gitu ya. Oke, gitu aja untuk materi kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, karena nanti materinya bakal terus nambah, update. Jadi nanti biar teman-teman tahu, nyalain juga loncengnya juga ya biar nanti ada notification-nya gitu ya. Oke.
Sekian aja untuk materi kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton.